Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Ini saya sendiri, Fathul Ayun, dan teman saya, Fadatul Hasyuro, yang akan memaparkan makalah yang berjudul menganalisis indikator-indikator guru sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Langsung saja pembahasannya. A. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat kerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia itu berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi ini juga berbentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Pengertian komunikasi menurut Raymond S. Ross yang dikutip oleh Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi, komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti membuat sama. Dari pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama persis atau arti antara komunikator dan komunikan. Menurut John B. Hoban, mengasumsikan bahwa komunikasi itu harus berhasil. Jadi harus berhasil. Komunikasi adalah pertukaran verbal, pikiran, atau gagasan. Pertukaran verbal, pikiran, atau gagasan. Ini menurut John Hoban. Selanjutnya yang B, teknik komunikasi. Onong Ucajana Effendi dalam sebuah bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek mengatakan bahwa dalam sebuah proses komunikasi terdapat pembagian atau klasifikasi teknik komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik komunikasi informatif, yang kedua teknik komunikasi persuasif, yang ketiga teknik komunikasi koersif, yang keempat komunikasi hubungan manusia. Selanjutnya yang C, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator maknanya seorang guru berperan dalam memberikan pelayanan agar memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembantu dalam pengajaran dalam pengalaman belajar. Maksudnya, dari membantu yakni membantu adanya perubahan lingkungan serta membentuk terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan peserta didik. Ada 5 indikator keberhasilan guru sebagai fasilitator. Yang pertama, guru menyediakan seluruh perangkat pembelajaran. Yang kedua, guru menyediakan fasilitas pembelajaran berupa metode atau media. Yang ketiga, guru bertindak sebagai mitra, bukan atasan. Yang keempat, guru melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan yang terakhir, nomor 5, guru tidak bertindak sewenang-wenang kepada peserta didik. D. Guru sebagai motivator.
Motivasi berhubungan erat dengan perubahan dalam diri seorang dengan dorongan yang berasal dari diri seorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan motivasi ini bagi seorang guru adalah untuk menggerakkan para peserta didik agar timbul keinginannya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan akan tercapai sesuai yang diharapkan. Motivasi belajar ini ada timbul sebab dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik itu dari dalam, sedangkan faktor ekstrinsik itu dari luar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang guru sebagai pemacu belajar, guru sebagai perekayasa belajar, dan guru sebagai pemberi inspirasi serta teknik-teknik fisilator. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang guru sebagai pemacu belajar. Jadi, sebagai pemacu belajar, seorang guru itu harus mampu melipat gandakan potensi peserta didik dan mengembangkan sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Dan hal ini penting akan guru memiliki peran besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu pengembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya atau tujuan belajarnya secara optimal. Dan kegiatan belajar peserta didik itu mempengaruhi oleh sebagian faktor. Yang pertama yaitu seperti motivasi, kematangan, dan hubungan antara seorang guru dengan murid, hubungan antara seorang guru dengan peserta didik, kemampuan verbal, tingkat kebebasan. Itu tuh. Seperti itu. Dan juga diberikan kondisi rasa aman dan nyaman hatinya sehingga setiap pemberian pelajaran. Dan di sini seorang guru itu harus mempunyai keterampilan berkomunikasi agar di mana peserta didik itu sehingga mereka akan lebih terbuka. Jadi guru itu sangat berpengaruh ya untuk keberlangsungan belajar. Seperti kita menjadi seorang guru itu harus mempunyai keterampilan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengajar, seperti cara berkomunikasi atau kita memberikan semangat sehingga peserta didik dalam melakukan pembelajaran itu tidak ada rasa bosan, sehingga mereka itu tetap bersemangat untuk menjalani pelajarannya seperti itu. Selanjutnya tentang guru sebagai perekayasa belajar. Nah, di sini guru sebagai perekayasa belajar, peran guru dalam mengajarkan adalah merekayasa pembelajaran. Guru merekayasa pembelajaran agar suatu dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Kompetensi yang dibutuhkan guru sebagai perekayasa belajar adalah menguasai konsep-konsep dan ilmu tentang perekayasa pembelajaran, memahami landasan teori, konsep, dan menggunakan serta mengusahakan media dengan baik. Mampu mengusahakan sumber belajar yang dapat menunjang pencapaiannya tujuan belajar seperti itu. Dan selanjutnya itu guru sebagai pemberi inspirasi. Nah, sebagai pemberi inspirasi belajar, guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi kepada peserta didik, sehingga kegiatan belajar
dan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran-pemikiran membangkitkan pemikiran-pemikiran, gagasan, ide dan ide-ide baru seperti itu. Peran guru sebagai inspirator di sini adalah memberi inspirasi untuk mewujudkan belajar, untuk mewujudkan kemajuan belajar dalam kepada peserta didik. Karena persoalan seputar belajar adalah masalah pokok siswa, maka guru harus bisa memberikan petunjuk pada siswa bagaimana cara belajar yang lebih baik seperti itu, dan juga untuk meningkatkan semangat siswa untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu teknik visilator. Visilator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Nah, di sini ada beberapa jenis visilator. Yang pertama, visilator bisnis. Nah, dan visilator bekerja dalam bisnis ini atau organisasi formal lainnya, tetapi visilator juga dapat bekerja dengan berbagai kelompok lain dan masyarakat. Selanjutnya yaitu visilator training. Nah, dan di sini visilator training ini tidak selalu ahli tentang subjek yang divisilasi. Yang ketiga yaitu visilator konflik. Visilator konflik ini bertugas membantu dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi baik selama dan setelah konflik. Dan yang keempat yaitu keterampilan dasar seorang visilator. Seorang visilator yang baik itu harus memiliki keterampilan dalam hal pemimpinan sebuah pertemuan, termasuk juga ketepatan waktu, mengikuti agenda yang sudah disepakati, merangkum pembicaraan, menangani pertentangan, bersikap adil seperti itu. Dan selain itu, visilator juga harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan, termasuk mampu untuk menghentikan pembicaraan yang sudah Baik, itu saja mungkin sedikit penjelasan dari saya sebagai pemateri kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.